memang dibuatkan sepatu sepatu khusus supaya kakinya tuh nggak berkembang gitu ya. Mm-mm. Nah, itu bayangin gitu kan, banyak kriteria atau standar cantik yang ternyata sangat beragam tergantung tempatnya gitu ya kan, tergantung apa namanya kebudayaannya gitu. Nah, sebenarnya eh, ya intinya nggak ada standar yang baku gitu kan. Seorang perempuan itu dikatakan atau disebut cantik. Nah, tapi yang ketika kita itu disebutkan sebuah kata cantik, yang terbayang di benak kita tuh apa? Putih, Bening gitu ya, mulus, tanpa mulus, jerawat. tanpa jerawat gitu kan. Nah, eh, atau badannya tinggi gitu kan. Mm-mm. Kemudian ya seperti itulah gitu kan. Rambutnya mungkin panjang gitu kan. Nah, padahal tidak ada standar yang baku gitu kan. Dan tentu saja siapa sih sebenarnya yang membuat standar itu gitu kan. Nah, Mm-mm. akhirnya kemudian kita balik lagi, standar itu kadang ditentukan oleh industri kan, industri yang dipengaruhi oleh media massa dan iklan, iklan kosmetik, majalah-majalah gitu ya. Nah, film-film apakah itu Hollywood atau Korea gitu kan, itu membentuk imajinasi kita bahwa cantik itu kulitnya harus putih, badannya harus langsing gitu ya, rambutnya harus lurus, hidungnya harus mancung, sehingga kadang hmm, anak-anak kita pun misalnya kan, kita lah ya dari kecil tuh kadang misalnya ada anak yang kulitnya sawo matang atau cenderung gelap gitu kan, dibully gitu ya, atau rambutnya keriting, akhirnya malu gitu kan, nggak dilurusin lah, dicatok, diapain gitu kan. Itu kan karena eh, standar yang eh, memang diyakini oleh oleh masyarakat itu ya selama ini tidak tidak disamakan gitu ya, disamakan. Mm-mm. Nah, kemudian algoritma media sosial, apalagi zaman sekarang ya, itu memperkuat nih, menampilkan yang good looking aja gitu kan, eh, ya beauty filter gitu kan, selebgram gitu kan. Jadi kita pun kadang kalau misalnya foto, kalau nggak pakai filter, merasa nggak pede misalnya. Nah, banyak ya perempuan yang sekarang yang seperti itu gitu kan, ataupun laki-laki pun seperti itu gitu, karena kemudian kita nggak berani tampil apa adanya gitu loh, dengan jerawat kita, dengan tone kulit kita gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua tuh ada budaya dan tradisi yang juga mempengaruhi. Tadi seperti di beberapa daerah gitu ya, negara kan bahwa perempuan tuh harus tampil eh, rapi, lembut gitu ya, untuk bisa diterima. Kalau anak perempuan yang aktif tuh biasanya kalau misalnya orang Jawa gitu ya, eh, kalau ada anak yang lincah, anak perempuan yang lincah tuh dianggap eh, istilahnya tidak apa ya, nggak tahu tata krama misalnya kan, terlalu lincah atau terlalu aktif ya. Kadang padahal kan ya setiap orang itu kan ada yang memang dari lahirnya lemah lembut, ada yang memang dianugerahi energi yang melimpah gitu kan. Nah, eh, ya anak perempuan gitu kan, kita waktu kecil juga lebih sering dipuji kalau misalnya kita itu pakai baju yang eh, kayak princess gitu ya misalnya kan. Ya padahal setiap perempuan itu hakikatnya memang dilahirkan cantik gitu kan. Setiap perempuan itu dilahirkan cantik. Kalau ganteng laki-laki. Ya kan? Sepakat kan? Nah, kemudian yang ketiga itu tekanan sosial. Tekanan sosial. Jadi ketika memang framingnya yang terbentuk itu eh, cantik itu harus langsing, ketika ada ibu-ibu yang misalnya masih masa transisi, habis melahirkan misalnya ya, itu kan normal ya ketika tubuhnya
bertambah ya, berat tubuhnya bertambah. Nah, itu apa namanya? Kadang dijadikan body shaming gitu ya. Eh dikomentarin, oh masa udah anaknya udah gede, enggak kurus-kurus gitu ya. Padahal memang masih masa menyusui. Nah, itu kan memang masih masa menyusui kan memang kebutuhan yang dipenuhi itu tidak hanya dirinya aja kan, tapi anaknya juga. Nah, komentar-komentar tentang tubuh juga di lingkungan sehari-hari kita tuh itu menjadi candaan-candaan yang lumrah gitu ya. Nah, akhirnya membuat kita tuh semakin meluruskan uh, framing yang dibuat bahwa perempuan itu kalau cantik tuh harus putih, harus langsing, harus tinggi gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita harus move on nih dari apa namanya pola pikir seperti itu. Karena pola pikir yang seperti itu menyeragamkan standar cantik itu kemudian akan berpengaruh terhadap rasa berharga diri perempuan gitu loh. Jadi itu akan uh, istilahnya masuk gitu ya ke alam bawah sadar kita gitu kan. Akhirnya kita merasa saya karena saya tone kulitnya apa namanya lebih gelap misalnya kan merasa nggak cantik gitu kan Mm-mm. karena nggak cukup langsing, nggak cukup glowing gitu ya. Nah ini akan kemudian menyebabkan perasaan rendah diri, nggak pede gitu kan. Nah bahkan bisa jadi membuat kita itu membuat perempuan itu sendiri menarik diri dari lingkungan gitu kan saking misalnya sudah terlalu parah misalnya. Nah, kemudian yang kedua, akhirnya jadi terlalu fokus pada tampilan luar, gitu kan? Terlalu fokus pada apa yang kelihatan sama orang, gitu kan? Eh, Mm-mm. beli skincare, budget beli skincare lebih besar daripada eh, budget untuk merawat eh, kesehatan mental misalnya, atau Mm-mm. merawat intelektualitas kita, gitu, menumbuhkan diri kita, gitu. Jadi keberhargaan dirinya akhirnya fokus pada hal-hal yang tampilannya luar. Dibela-belain misalnya ikut arisan tas, branded misalnya kan. Itu kan terlalu fokus pada tampilan luar karena kita terlalu fokus pada tampilan di luar gitu. Kemudian alih-alih saling mendukung, akhirnya sesama perempuan itu jadi saling membandingkan gitu kan. Harusnya kan malah saling support ya, harus harus saling support. Akhirnya karena kita terlalu fokus pada hal yang kelihatan. Akhirnya kita apa namanya ngebanding-bandingin gitu kan, ngebanding-bandingin. Lihat Instagram teman kita, oh sekarang makin glowing ya gitu ya. Oh tasnya baru ya gitu. Jadi akhirnya uh, ya itu tadi berputar ke situ-situ aja gitu kan. Nah kita harus mulai mendefinisikan ulang nih gitu kan apa sih definisi cantik yang sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau setelah tadi nih, kalau eh, teman-teman ibu-ibu sampai di sini atau eh, kalau kita flashback lah gitu kan, flashback apakah sebelum ikut webinar ini ibu-ibu masih merasa bahwa cantik tidak cukup cantik misalnya. Ada nggak yang merasa eh, ketika mengikuti atau bahkan saat ini gitu ya merasa bahwa kita itu tidak cukup cantik gitu. Insya Allah nggak ada ya. Berarti mindsetnya udah bener semua nih kalau kayak gitu kan. Nah, jadi kita mendefinisikan ulang eh, kata cantik itu sendiri. Cantik adalah kebermanfaatan, ya kan?
bukan hanya sekedar tampilan fisik aja gitu. Nah, cantik itu bukan hanya yang kelihatan tapi yang dirasakan. Jadi meskipun kita ibu-ibu nih lelah gitu ya, mungkin nggak serapi kalau di sini uh, full time mom semua atau ada yang kerja di luar nih, ada yang apa kerja kerja di ranah publik juga. Kayaknya ini nggak ada yang kerja di publik deh, Kak. Oke, jadi Kayaknya full time mom full nih. time mom semua ya. Ini Teteh jualan nih ya, Teteh. Mm-mm. Teteh ini jualan Jadi kebanyakan dalam aktivitasnya di satu. rumah lah ya, Iya. produktivitasnya di rumah. Nah, kadang mungkin kita nggak tampil serapi ibu-ibu yang kerja di sektor publik gitu ya, di sektor publik. Mm-mm. Tapi ketika kita membersamai anak-anak kita dengan mindful gitu ya, memberikan respon terbaik atas suami yang pulang gitu ya, melayani dengan sepenuh hati, ketika mempersiapkan suami berangkat ke kantor, anak-anak berangkat sekolah, itulah cantik, ya kan? Ketika kita hadir dengan energi yang baik, itulah cantik. Ketika kita berani memilih yang bermakna meski ternyata pilihan itu nggak populer, ya kan? Itulah cantik gitu. Jadi ketika ibu-ibu misalnya memilih dengan sadar untuk menjadi ibu rumah tangga saja gitu, kan saja sih ya, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu memang, masya Allah ya, besar sekali pahalanya gitu. Ketika kita menakar energi kita, saya mencukupkan diri untuk fokus dulu nih menjadi eh, ibu rumah tangga gitu ya. Karena memang eh, di fase-fase tertentu anak-anak itu kan sangat butuh orang tuanya, terutama ibunya. Nah, saya jadi ibu rumah tangga. Ketika memutuskan itu di tengah hiruk pikuk ibu-ibu yang memilih merasa sukses itu dengan bekerja gitu ya. Ternyata itulah cantik gitu kan, bahwa saya berani memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dengan sepenuh hati membersamai anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kehadiran kita, ya kan, ada di rumah untuk mendukung suami, memberikan agar suami itu bisa berkontribusi gitu ya, bekerja dengan tenang, itulah cantik gitu ya. Nah, jadi meskipun ya, enggak deh. Oke, jadi ketika kita bisa hadir utuh, penuh, dan memberikan respon terbaik terhadap setiap momentum, setiap peristiwa, setiap kejadian yang datang, itulah kebermaknaan yang membuat kita lebih shining gitu ya, lebih bersinar gitu, sehingga aura cantik kita tuh ya semakin kuat gitu. Nah, bagaimana biar kita bisa eh, percaya diri gitu ya? Karena kita tadi seperti yang di awal tadi disampaikan, cantik itu sendiri beragam. Nah, setiap orang itu cantik dengan keunikannya sendiri-sendiri. Maka penting bagi kita mengenali diri. Jangan asal jalan aja nih gitu kan. Kadang kan kita di dunia yang semakin cepat, semakin otomatis gitu ya. Itu kadang kita kehilangan makna kan. Nah, penting bagi kita eh, meningkatkan apa ya namanya, awareness kita gitu ya, pengetahuan kita terhadap potensi diri dalam menyusun arah arah jalan kita, arah hidup kita yang otentik dan bermakna. Setiap orang pasti berbeda dengan keunikannya masing-masing tentunya. Nah, jadi siapa sih kita ini gitu kan, konsep diri kita siapa, seorang Desi Septinawati ini siapa gitu kan.
seorang Lina gitu ya, Kak Lina, seorang Lucy gitu kan, Lucky misalnya. Itu siapa sih gitu kan? Nah, konsep diri ini bisa kita lihat dari dua hal, konsep diri ideal dan konsep diri aktual. Konsep diri ideal ini apa sih yang kita ingin capai gitu ya? Baik itu misalnya cita-cita, standar pribadi, harapan orang orang lain, misalnya orang tua, suami, anak-anak gitu ya. Kemudian konsep diri yang aktualnya kita, diri kita ini eh, yang hari ini tuh gimana dengan seluruh kekuatan, kelemahan, kebiasaan dan kecenderungan yang kita miliki. Nah, kalau gapnya terlalu jauh gitu ya, itu akan membuat kita apa ya merasa eh, gagal gitu ya. Itu yang membuat kita kadang merasa gagal, kehilangan arah gitu. Karena apa yang ingin kita capai dengan kondisi kita sekarang itu seperti langit dan bumi gitu lah ya. Nah, kita ketika kita tahu bagaimana atau siapa diri kita akan bisa membuat langkah-langkah supaya deket nih konsep idealnya gitu kan. Supaya konsep aktual dirinya itu dekat dengan konsep idealnya. Nah, menurut teman-teman, apa sih yang pentingnya atau urgensinya mengenal diri itu apa? Kalau teman-teman merasa udah cukup mengenal diri belum? Ada yang mau berbagi nggak apa yang dirasain? Kak Luki mungkin udah merasa cukup mengenal diri belum? Atau kadang masih Belum. merasa bingung, Iya kok masih. kadang aku gini gitu ya, kadang bisa gitu. Iya benar. Heeh. Kayaknya apa ya, kalau dari physically sama yang apa ya yang terjadi sekarang lah ya, kok kayak beda gitu kan. Kayak Kayak beda. kadang-kadang kelihatannya kan kalem, tapi kok lihat hal sepele kayak mudah emosi, berarti kan kayak ada problem gitu ya yang dipikirkan di pikiran, sepertinya kayak gitu. Jadi kadang kita nggak tahu ya apa sih atau dorongannya apa sehingga aku misalnya merasa seperti ini atau bertindak seperti itu gitu ya atau eh, ya kadang kita bingung dengan diri kita sendiri gitu ya Kak Luki ya. Iya benar, kadang sadar tuh astagfirullah kok kayak gini gitu. Nah, itulah kadang memang ibaratnya apa namanya mengenal namanya manusia itu kan seperti ya nggak ada yang benar-benar bisa mengenal secara prosesnya itu akan terus berjalan gitu ya. Bagaimana kita mengenal diri itu juga ada relasinya dengan bagaimana kita mengenal Tuhan kita gitu kan. Bagaimana kita eh, ya ibaratnya kita kan diciptakan oleh Allah itu kan ada panduannya gitu ya. Bagaimana istilahnya ibarat mesin aja misalnya mesin cuci kita beli mesin cuci ada buku petunjuknya gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita mencoba mengenal diri itu bisa salah satunya melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan. Apa sih yang Allah ciptakan ketika kita lahir itu kita dibekali keunikan apa gitu ya, keunikan apa. Nah, kenapa penting untuk mengenal diri? Karena supaya kita tuh kokoh ya dalam berdiri, supaya nggak mudah goyah sama ekspektasi dan omongan orang. Oh, masa udah sekolah tinggi-tinggi cuman jadi ibu rumah tangga gitu ya. Akhirnya kita goyah. Benar nggak ya? Jadi ibu rumah tangga nih akan membuat saya bahagia gitu ya. Wah, yang lain udah punya karirnya udah tinggi misalnya ya, Sukses. udah punya rumah, udah punya mobil gitu ya, udah punya apa misalnya kan. Atau ketika kita nyekolahin anak ke
misalnya lagi trennya ke pondok, oh kita merasa, oh kayaknya anak saya belum siap deh ke pondok. Kemudian kita memilih untuk ya udah deh, apa namanya, nggak usah di pondok aja misalnya kan, sekolah yang deket rumah aja. Kalau kita nggak punya landasannya gitu ya, kita nggak tahu, eh, nggak kuat why-nya gitu ya, kenapanya, itu akan membuat kita goyah dengan omongan orang dan ekspektasi orang. Oh malah kenapa sih anaknya misalnya minum sufor gitu ya. Oh ternyata si ibu ada masalah di apa namanya dengan menyusui gitu ya. Udah dikonsultasi dengan dokter laktasi misalnya, udah ke dokter anak segala macam. Ternyata nggak bisa. Nah itu kan ketika pilihannya udah nggak bisa, oh cari ibu susuan misalnya kan, nggak dapet misalnya. Oh ternyata harus sufor misalnya. Kalau orang hanya melihat yang sekilasnya saja, kita akan mudah goyah, ya kan? Mudah goyah dan mudah stres gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kenapa penting mengenal diri supaya pilihan hidup kita, pilihan misalnya kita mau memilih lanjut studi gitu ya, atau enggak pun gitu ya, misalnya, oh saya nggak mau lanjut S2 lah misalnya, atau saya cukup S1 saja, oh atau saya cukup SMA aja tapi memperdalam skill-skill tertentu gitu ya, atau pilihan pekerjaan, relasi yang selaras dengan nilai dan kebutuhan batin kita, itu akan membuat kita eh lebih tenang gitu ya supaya ya nggak mudah ini gitu kan, kita bisa ketemu circle yang tepat gitu sesuai dengan eh, pilihan kita sendiri, sesuai dengan keunikan diri kita dan kebutuhan kita. Jadi kalau kita merasa oh circle pertemanan yang ini nih nggak cocok nih, nggak sesuai dengan kita karena ternyata kita senangnya ngomong itu yang mengembangkan orang lain gitu kan. Oh, saya sukanya yang ceria gitu ya, dengan circle-circle orang-orang yang pembawaannya ceria gitu. Bisa jadi itu memenuhi kebutuhan psikologis kita. Nah, kemudian kenapa penting mengenal diri supaya kita bisa menghargai diri sendiri. Tentu saja dengan realistis ya, bukan perfeksionis gitu kan. Kalau standarnya perfeksionis ya kita akhirnya eh, nggak bisa menghargai apa yang sudah kita capai ya, padahal kan capaian atau kesuksesan itu nggak harus selalu yang mentereng gitu ya. Anak bisa konsisten atau komitmen dengan aturan yang kita buat misalnya, atau sekedar kita bisa konsisten melaksanakan, misalnya kita punya punya aturan dengan diri kita, habis sholat subuh baca Quran 2 lembar misalnya kan. Kita bisa hari itu melaksanakan apa yang sudah kita eh, janjikan ya, atau kebiasaan yang bisa kita laksanakan, itu juga sebuah capaian dan kita patut menghargai usaha yang sudah kita lakukan. Nah, eh, banyak tools untuk mengembangkan diri ya kan. Apa namanya, ada yang dari yang gratis sampai yang berbayar gitu kan. Nah, saya sendiri cocok dengan tools yang namanya talent mapping. Nah, talent mapping sendiri ini ada beberapa jenis ya. Ada yang free, ST30 namanya. Kemudian ada yang berbayar, ada yang untuk anak sekolah gitu ya. Kemudian ada yang untuk orang dewasa. Nah, eh, yang akan saya bahas di sini, yang talent mapping assessment ini merupakan asesmen kepribadian gitu kan, yang dirancang untuk menggambarkan pola pikir, pola merasa, berperilaku yang produktif. Dan dengan itu, dengan mengetahui itu kita bisa memperkirakan potensi kinerja kita tuh apa, yang baiknya itu aktivitas apa, peran apa, gitu ya, di peran yang mana gitu. Nah, ini contoh talent mapping assessment. Ada urutan bakat,
Ini ada urutan bakat, kemudian ada peta kekuatan. Nah, ini setiap orang itu punya 34 urutan bakat yang urutannya berbeda gitu ya. 1 sampai 7 itu bakat yang kuat, 8 sampai 14 itu bakat pendukung, cukup kuat gitu ya. Nah, ini juga menggambarkan kondisi atau kebutuhan psikologis kita. Misalnya saya, bakat kuat pertama itu responsibility. Saya orang dengan bakat responsibility ini kalau diberi tanggung jawab dia akan berusaha melaksanakan tanggung jawab itu dengan berdedikasi gitu ya. Meskipun sakit dikasih amanah tuh akan berusaha menyelesaikan sekuat tenaga gitulah ya, sampai selesai, sampai tuntas. Nah, orang dengan bakat developer itu senang mengembangkan orang lain gitu. Makanya saya senang nih gitu kan ngasih-ngasih berbagi sedikit pengetahuan dengan ibu-ibu misalnya kan. Nah, orang yang punya bakat connectedness misalnya, itu senang memberikan nasihat gitu ya. Orang connectedness itu bisa menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain dan mengaitkannya dengan sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah, ini setiap bakat-bakat ini punya dorongan atau kebutuhan psikologisnya gitu. Misalnya orang konsistensi, orang yang senang keteraturan, dia butuh sesuatu yang teratur gitu kan, butuh sesuatu yang teratur. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai SOP, oh ada gelisah tuh gitu. Kemudian misalnya orang dengan bakat includer, senang guyup gitu ya, senang berkelompok, senang ikut senang mengembangkan kelompok gitulah ya. Kalau nggak ada di dalam sebuah kelompok atau komunitas, senang berkomunitas lah gitu, senang mengembangkan orang. Nah, karena ada includer sama developer, saya senangnya itu berkumpul dengan orang-orang yang senang mengembangkan diri gitu. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada yang, oh saya tuh senangnya ngumpul, tapi senang ngumpulnya itu dengan orang yang pembawaannya ceria, mungkin ada bakat positivity misalnya kan. Mana bakatnya ya? Nih, positivity. Nah, gitu. Jadi setiap bakat itu punya kecenderungan, punya kebutuhan untuk dipenuhi gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, bagian pertama dari talent mapping assessment ini mencerminkan kepribadian kita. Nah, sehingga kita bisa tahu nanti kinerjanya atau peran kita itu akan unggul di mana. Nah, ini akan dijelaskan di 3, 4 hasil asesmen yang lain selanjutnya. Jadi kita nggak susah-susah nih menentukan personal brandingnya kita tuh seperti apa, karena akan kelihatan dari bakat kuat kita gitu. Kayak saya akhirnya tahu ternyata, oh kenapa ya saya tuh selalu senang datang tepat waktu gitu ya. Saya resah kalau misalnya datang di suatu acara time gitu kan, itu karena konsistensi saya. Kemudian kenapa saya nggak senang berkompetisi, karena competition saya memang lemah. Nah, saya nggak senang tampil di hadapan publik yang banyak gitu ya, karena signifikan saya rendah gitu kan. Nah, jadi kita tahu, bisa lebih kenal diri kita, kenapa sih ternyata dorongan saya untuk melakukan atau memikirkan sesuatu tuh karena apa gitu. Nah, pengalaman saya memang ini yang paling mendefinisikan lebih detail gitu ya, mendefinisikan diri kita. Nah, ada juga beberapa hal yang misalnya kayak konsep ikigai dari Jepang itu kan, itu juga membuat kita lebih merefleksikan diri, oh kita itu
bersemangat di pagi hari itu karena apa gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi tools untuk mengenal diri. Nah, kemudian antara mimpi dan arah hidup nih apa nih bedanya? Nah, kalau mimpi kan gambaran besar jangka panjang gitu ya, yang mungkin bisa jadi membangkitkan, ya pastilah, pasti membangkitkan semangat kita. Sedangkan kalau arah hidup itu lebih kepada tujuan yang jelas yang bisa kita capai. Jadi mimpi itu lebih ke bahan bakar, arah itu kompasnya. Tanpa arah kita nggak bisa apa ya, ya bisa tersesat gitu ya. Kita bisa kelelahan mengejar karena terlalu banyak hal yang kita lakukan gitu kan. Ternyata udah capek jalan, salah arah misalnya kan, salah arah. Misalnya kayak saya dulu kuliahnya di Fakultas Hukum gitu kan, kodarullah kerjanya di kejaksaan, jadi jaksa. Nah, ternyata jadi jaksa itu nggak hanya butuh konsistensi. Konsistensi itu kan senang menegakkan aturan gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan realitas penegakan hukum di Indonesia butuh bakat-bakat yang lain. Ada bakat komen yang selain konsistensi, kalau seorang jaksa itu butuh analitikal. Sedangkan analitikal saya di 27 gitu. Kemudian yang dibutuhkan juga salah satunya komen, senang mengatur orang gitu ya. Nah, sedangkan saya rendah. Nah, di satu sisi kelebihan saya adalah harmoni. Namun yang menjadi tantangan bagi orang harmoni itu, dia kan senangnya kedamaian gitu ya, nggak senang berkonflik. Nah, ketika menghadapi konflik, karena komennya lemah, saya jadinya menghindari gitu ya konflik itu. Apalagi dengan orang yang punya jabatan misalnya, atau powernya tuh lebih dibandingkan saya gitu kan. Nah, gitu. Kita jadi bisa tahu, oh saya ternyata memang lebih senang pada aktivitas-aktivitas mengembangkan orang lain gitu ya. Dari mana nih? Nih dari potensi dari eh, strength cluster map, peta kekuatan kita. Saya senangnya memandu orang gitu ya, menemukan arah hidupnya. Saya senang memotivasi orang lain. Saya senang memberikan dukungan kepada orang lain gitu. Saya senang memberikan saran-saran kepada orang lain. Nah, saya senang memberikan coaching gitu ya, memandu orang untuk mencapai target tertentu gitu ya. Teaching, memberikan pengetahuan, mentoring gitu. Nah, itu membuat kita menemukan, oh apa sih ternyata yang bikin saya berbinar, aktivitas apa yang membuat saya semangat gitu kan. Begitu. Kemudian, nah lanjut tadi. Jadi kalau kita sudah tahu arahnya kemana, ya meskipun lama mencapainya, tapi kita tahu bahwa kita ada di jalan yang benar gitu kan, meski mungkin bisa jadi karena situasi kehidupan kita gitu ya, bisa jadi lebih lama nyampe tujuannya. Itu kan balik lagi ke rezeki orang masing-masing ya kan. Nah, tapi ketika kita tahu kita itu instalannya seperti apa, berarti kan tahu nih apa namanya, kita tuh akan menjalani peran apa sehingga nanti ketika kita selesai usianya gitu ya, kita bisa menuntaskan misi kehidupan kita, misi penciptaan kita. Nah, gimana langkahnya untuk menyusun arah kehidupan kita, ya kan? Nah, dari mimpi ini kan visualisasi jangka panjang. Kemudian kita tentukan goal-nya apa, tujuan spesifik yang ingin dicapai itu apa. Nah, baru kita rencanakan strategi untuk mencapainya. Barulah kita mulai untuk menjalankan strategi itu.
Nah, ibu-ibu bisa berlatih nih untuk membuat apa namanya, membreakdown-kan mimpinya. Misalnya pengen bikin laporan, kalau saya tuh anak-anak karena homeschooling misalnya bikin portofolio misalnya, atau saya senangnya bikin apa ya, saya punya mimpi bikin e-book misalnya, e-book tentang mengembangkan bakat anak. Nah, kita tulis membuat e-book gitu ya, dalam berapa, 3 bulan misalnya. Terus kita tulisin kenapa kita menginginkan gitu ya, kenapa kita punya keinginan untuk mencapai itu, motivasi kita itu apa. Nah, kemudian kita turunkan, kita breakdown-kan jadi 3 langkah kecil pertama yang bisa kita lakukan setiap minggu. Nah, misalnya ibu-ibu punya mimpi apa nih? Eh, siapa misalnya Kak Esmi lagi punya mimpi apa atau punya tujuan apa nih Kak Esmi? Iya Kak, mimpi. Maksudnya tuh mimpi kayak usaha gitu ya Kak ya. Bisa, itu juga bisa salah satunya. Kalau untuk sementara sih kayak emang pengen punya usaha yang menetap sih, karena selama ini kan usahanya masih kayak coba-coba, coba ini, coba itu gitu. Itu kalau dari usaha, tapi kalau dari jadi kayak nyambung ya Kak sama yang awal-awal dijelasin tuh. Jadi kayak sebenarnya tuh eh kayak saya kan 2 anak gitu. Jadi saya kayak punya 3 diri gitu. Diri saya ada di anak pertama, di anak kedua, dan diri saya sendiri gitu. Kadang tuh ngerasa nggak maksimal di anak dan nggak maksimal di saya juga. Jadi kayak masih bingung gitu tujuannya itu kemana. Terkadang tuh kayak udah saya tulis tuh Kak, anak tuh jam segini, segini, segini tuh apa kegiatannya, jangan sampai waktu yang diberikan ke anak tuh kurang gitu. Tapi ternyata untuk konsisten itu sulit gitu. Anaknya usia berapa aja Kak Esmi? Usia 7 tahun sama 4 tahun Kak. 7 tahun sama 4 tahun. Hmm. Berarti 7 tahun udah SD, Iya, sekarang kelas 2. kelas 2. Mm-mm. Nah, eh, memang kalau untuk anak sebenarnya bukan bukan mimpi gitu ya. Kita kita di tahap awal itu memang kita memfasilitasi anak gitu kan. Memfasilitasi anak sesuai dengan fase tumbuh kembangnya gitu. Jadi untuk capaian saya masih bingung sih tadi dengan kalau kata Kak Esmi menjadi 3 diri itu maksudnya dalam memahami diri dan anak atau dalam eh, mencapai mimpi itu tadi. Iya Kak, jadi kayak gimana ya, saya ingin memulai sesuatu gitu, maaf Kak. Jadi saya ingin memulai apa kayak usaha. Iya iya, iya iya sebentar ya Nak. Tapi ya terbatas dengan anak gitu. Oke, oke, oke. Sementara mereka masih butuh butuh saya gitu, waktu saya kayak gitu. Tapi saya pun udah pengen memulai usaha-usaha yang saya mimpikan gitu loh Kak. Tapi kayak ya udah, ntar maju, ntar mundur, ntar fokusnya ke sini lagi. Ya mungkin bisa direalisasikan kalau mereka nanti udah sekolah kayak gitu. Semuanya udah sekolah kan, jadi waktu saya sendiri lebih banyak tuh Kak. Kalau misalkan kayak sekarang tuh kan yang pertama tuh sekolah kelas 2 tuh Kelas pulang 2. jam 2 gitu. Nah, mungkin di waktu itu bisa saya luangkan itu gitu. Jadi kalau sekarang sih fokusnya masih terbagi sih Kak gitu. Oke, oke. Nah, jadi mimpi ini sebenarnya bukan harus sesuatu yang bisa jadi itu jangka panjang ya, Kak Esmi ya.
Bisa jadi itu jangka panjang, punya usaha segala macam gitu kan. Nah, strong way-nya kita tuh punya usaha tuh apa sih gitu kan. Eh, kan peran kita itu kan sebagai diri sendiri, sebagai istri, sebagai ibu gitu kan, sebagai anak. Nah, prioritas yang kita lakukan tentu menyesuaikan kondisi kita gitu kan. Nah, eh, ada tiga fase kehidupan yang yang istilahnya yang biasanya ada ya. Eh, Kalau kita tuh, saya tuh pernah dengar ada fase kehidupan yang diibaratkan seperti musim gitu ya. Ada musim survival gitu ya, musim bertahan, kemudian musim terkelola dan musim berkarya. Nah, ketika musim survival ini misalnya kita masih punya anak kecil, kita masih merawat orang tua yang qadarullah sakit misalnya kan, atau butuh ditemani, atau usianya sudah uzur gitu ya. Itu mode survival. Mode survival ini produktivitasnya memang berbeda gitu ya ketika ada di musim terkelola atau berkarya gitu. Ketika ada di fase atau musim survival itu eh, targetnya bisa jadi hanya ya yang penting kita itu sehat secara fisik, sehat secara spiritual gitu ya, sehat secara mental gitu. Jadi eh, itu misalnya bisa jadi mimpinya adalah saya bisa mengasuh anak dengan bahagia misalnya kan, dengan penuh rasa syukur. Karena kadang realitasnya dengan segala eh, pekerjaan domestik gitu ya, dengan peran yang kita lakukan, apalagi perempuan itu kan hampir didominasi oleh hormon gitu ya. Nanti menjelang haid eh, hormonnya naik turun gitu ya, sehingga mempengaruhi stabilitas emosi. Nanti ketika setelah eh, apa namanya menstruasi ada fase ovulasi, itu kan juga berpengaruh juga gitu ya. Nah, bagaimana kita di fase ketika ada di musim survival itu memang ya menurunkan ekspektasi kita gitu ya, ambisi kita gitu ya, kalau bahasa ininya menurunkan ambisi gitu ya. Energi kita cukup nggak nih ngelakuin ini gitu ya. Kalau nggak cukup berarti harus diturunkan nih gitu kan, diturunkan gitu. Jadi eh, mimpi ini bukan ada yang jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Itu juga dilihat dari realitas atau kondisi kita sendiri gitu, kondisi kita, keluarga kita, anak-anak gitu. Nah, jadi ini bisa kita kita dalam konteks ibu rumah tangga mungkin yang lebih sederhana gitu kan, bagaimana kita menguasai fase perkembangan anak misalnya, atau bagaimana kita eh, tahu misalnya kita masih punya anak yang baru memulai empasi misalnya kan, MPASI, bagaimana kita bisa eh, misalnya mimpinya anak-anak bisa melalui masa MPASI itu dengan makanan yang berkualitas gitu kan. Nah, gimana caranya? Oh, baca buku tentang MPASI yang apa namanya sesuai dengan kondisi geografis kita. Misalnya kan ada kan ibu-ibu yang merasa oh makan ikan tuna itu bergizi, padahal ikan kembung juga nggak kalah gizinya dibanding ikan tuna misalnya. Gitu. Langkah kecilnya apa? Oh, ikut webinar MPASI gitu kan. Kemudian bikin apa namanya 30 hari resep MPASI misalnya gitu. Jadi nggak harus sesuatu yang terlihat wah gitu ya. Terlihat apa namanya? Balik lagi ke tuh ke standar kesuksesan, standar cantik gitu ya. Apakah harus selalu punya eh, penghasilan yang 2 digit gitu kan, karena memang balik lagi tuh ke situ mindset gitu ya, mindset yang
ada yang berkembang di masyarakat kita. Nah, kemudian, ketika kita mau menyusun langkah atau arah hidup, kita mulai dengan atau mengingat dua hal ini. Strong way-nya kita, start with why gitu ya, kata Simon Sinek. Ketika kita tahu kenapa alasan kuat kita untuk melakukan itu, kita ketika ada tantangan gitu ya, kita akan fokus lagi pada kenapa sih kita melakukan ini gitu ya, gitu. Jadi akan bersemangat kembali. Kemudian yang kedua, coba dispesifikasi gitu ya dengan membuat SMART goal. SMART goal ini S-nya spesifik gitu ya, yang M-nya measurable, terukur gitu ya. Kemudian A-nya achievable, yang R-nya itu relevan, sesuai gitu. Kemudian ada time bound-nya, ada waktunya gitu kan. Nah, misalnya gini, contohnya tuh misalnya apa ya, kalau dalam konteks ibu rumah tangga, misalnya tadi kita mau misalnya pakai metode SMART ini kan, misalnya kita mau nulis buku, misalnya yang suka nulis, bikin buku apa ya, buku parenting lah misalnya gitu kan. Saya ingin menulis buku tentang parenting gitu ya, spesifiknya tuh buku parenting berbasis bakat misalnya nih, kalau saya nih yang apa, misalnya strength based parenting lah gitu kan, pengasuhan berbasis kekuatan yang ditujukan untuk ibu-ibu usia berapa misalnya kan, spesifik tuh. Kemudian terukur, measurable, terukur. Buku ini terdiri dari berapa bab gitu kan, 7 bab misalnya. Terus targetnya tuh 1 minggu selesai 1 bab misalnya. Kemudian bisa dijangkau gitu ya, dapat dicapai. Saya akan menulis 30 menit setiap hari misalnya di waktu habis subuh misalnya, atau setelah anak-anak tidur misalnya gitu. Kemudian R-nya tuh relevan, relevan dengan kehidupan kita misalnya. Berarti menulis buku tuh bagi saya tuh merupakan cara saya untuk refreshing gitu ya, atau cara saya untuk mengedukasi orang lain gitu ya. Itu kan tadi karena saya bakatnya developer, senang mengembangkan orang, jadi bagi saya tuh saya senang berbagi, senang dengan cara mengembangkan orang lain misalnya. Dan menjadi karena saya ada bakat connectedness-nya juga tadi itu kan, saya juga ingin memberikan inspirasi gitu dari pengalaman kehidupan saya misalnya. Nah, kemudian T-nya itu time bound. Ada batas waktunya gitu kan. Kita kasih batas waktu, misalnya draft pertama, draftnya itu akan selesai dalam waktu 2 bulan misalnya kan, diedit dalam waktu 1 bulan, kemudian diluncurkan dalam waktu 2 minggu misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi ya bisa dengan sesuatu yang lebih sederhana gitu ya, sederhana. Yang aku banget, kebutuhan kita banget itu apa gitu kan, tergantung pada kebutuhan, kondisi teman-teman sendiri gitu. Kemudian kita sampai di akhir webinar ini bahwa ya jangan tunggu sempurna gitu kan untuk melangkah, karena keberanian kita untuk memulai itu ya itu bentuk kita bisa menampilkan diri kita apa adanya gitu ya, dan itu salah satu bentuk cantik yang sesungguhnya. Nah, semoga sesi ini membawa inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya lebih senangnya sih
menyapa dengan teman-teman ya, karena saya yakin kita sepantaran, sepantaran. Ya, jadi dan prinsip saya semua murid, semua guru. Jadi kalau ibu-ibu kayaknya berasa kayak terlalu jauh gitu ya. Nah, mungkin saya serahkan lagi ke Kak Lina ya untuk memandu diskusi atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya gitu. Siap, Kak. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk materinya, Kak Desi, pada malam hari ini. Baik, teman-teman. Jadi nggak usah ibu-ibu lagi nih ya, Kak ya. Teman-teman saja. Baik, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau sharing atau cerita-cerita. Kita bareng-bareng di sini, kita sama-sama belajar tadi yang seperti yang Kak Desi bilang. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama guru, sama-sama murid. Begitu ya. Atau Karena pesertanya kan juga sedikit ya, jadi iya, mungkin kita lebih bisa lebih intens ya, Kak. lebih intens gitu kan, karena Iya, kayak Kak Esmi tadi juga meskipun nggak detail ya karena kan eh, kondisi kondisi orang lain itu kan berbeda gitu, karena benar. saya juga nggak bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik kalau tidak tahu kondisi yang konkret gitu ya. Karena Mhm, bisa jadi khawatir salah gitu kan. Khawatir memang ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan sehingga eh, bisa jadi jawaban yang diberikan ketika di forum ini lebih formal lebih umum gitu loh, lebih umum. iya, benar banget. Jadi teman-teman, walaupun malam ini kita hanya bertujuh ya, kita hanya bertujuh, nggak jadi masalah. Mungkin dari bertujuh ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih, kita bisa sharing dengan lebih leluasa daripada beramai-ramai. Mungkin banyak yang mau diceritakan atau mau curcol juga boleh, curhat-curhat gitu. Gak apa-apa, kita berbagi di sini ya teman-teman. Ini di sini ada Teteh, ada siapa? Mbak Nurul, ada Umi Aisyah. Ini teman-teman Lina semua ini. Kak. Masya Allah. Kalau Esmi ini adik ipar, kalau Oh, Lucky ini sepupu Lina, Masya Allah. Jadi dari sesi pertama kemarin itu memang 80% ya, itu adalah teman-temannya Lina, karena memang mereka mereka apa ya kayak antusias tertarik ya. gitu. Gitu. Ini Kak Lina lagi ngapain sih nih gitu. Kak Lina lagi apa? Lagi Ada ada juga project beberapa apa sih orang. ya gitu ya. Iya, ya gitu sih Kak. Lebih ke kayak penasaran gitu. Kayak lebih penasaran penasaran gitu. Tapi ada juga beberapa yang Lina wapri gitu ya untuk ngajakin, ayo bareng yuk gitu ikutan kelas karena memang tujuan kita ya Kak Desi ya tujuan kita adalah ini berkelanjutan ke Ya, depannya insya kita Allah. membuat kita mengedukasi terutama ibu-ibu muda seperti kita gitu kita sama-sama belajar di sini. Ini nggak hanya yang ini ya, ini bukan maksudnya bukan untuk mencari em, berbayar ini kita sama-sama untuk kebermanfaatan gitu ya Kak Desi ya. Insya Allah. Supaya programnya Insya bisa Allah. meluas lagi ya Kalina. Yes, bener banget. Siapa tahu nanti mungkin kita bisa ke Nangapino ya Kak Desi, tempatnya Ada yang Lucky. dari Nangapuni. Oh, Masya Allah. Oke. Lucky di Lucky di Nangapino. Nangapino Kak. Oh, iya, Iya. iya, iya. Atau kita bisa mungkin ke Batam, ke tempatnya Umi Aisyah. Masya Allah. Amin. Atau ke Karawang, ke tempatnya Esmi. Dan Jauh-jauh seperti itu atau semua ke ini. Ketapang. Ya, ya Lucky. Jauh semua. Jauh-jauh semua ini. Insya Allah Teteh jauh di aja nih, mata, dekat Teteh. di hati ya. Ya, Teteh ada di apa sih Parit Bugis, Teteh. Nah, seperti itu. Jadi
Oke, teman-teman semua boleh kita mulai sharing aja. Silakan. Siapa duluan? Atau mau ditanyakan yang tadi ada yang nggak jelas atau bagaimana? Kalau Bisa aku sih konsul. mau menyimpulkan aja Silakan Kak, Lucky. maksudnya tuh kayaknya Mm-mm. apa ya, menyimpulkan apakah betul atau enggak yang aku respon dari apa yang Kak Desi sampaikan gitu aja kan. Mm-mm. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Desi, Masya Allah ya, daging semua ya dari awal pertama webinarnya pun juga Alhamdulillah. bermanfaat. Amin. Kemudian di materi yang ini bukan sekedar cantik tapi juga punya arah. Di sini sedikit menyimpulkan move on itu bukan sekedar cantik, yaitu move on dari pola pikir yang salah. Maksudnya tuh agar tidak merasa adanya diskriminasi yang menyebabkan perasaan rendah diri atau tidak berharga. Sehingga ketika kita bisa menerima, kemudian memahami setiap hal yang unik dan bermakna pada diri kita, sehingga memberikan pikiran yang tenang untuk diri kita sendiri. Nah, begitulah kesimpulan sederhananya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Kak Desi, disclaimer dulu ya. Lucky ini dia pernah menulis beberapa buku ya, Lucky. Masya Iya, tapi Allah. antologi banyak genre sih. Genre ya. Kayak novel-novel Puluhan, gitu ya, Ki. ada 30-an buku lah. Kalau untuk Nah, novel solonya sekitar 4 novel. Masya Masya Allah kan, Allah. Kak. Keren Dia luar sekali. biasa. Terus di situ Jadi, yang ada jadi bebannya. Kenapa jadi beban? Karena aku ngerasa nah, nulis itu kan karena kita temanya diatur ya. Kayak mm-mm. kita kan ikut pelatihan dulu gitu kan. Kemudian setelah itu kita temanya diatur, kemudian kita mencari judul sesuai tema yang udah diberikan. Apakah itu tema di genre horor, apakah itu tema romance atau romantis kayak gitu kan. Jadi kita ngikut. Jadi imajinasi kita ini benar-benar jalan ya. Jadi lebih ke imajinasi. Otomatis itu kayak hayalan ya. Jadi aku ngerasa tuh tulisan-tulisan aku tuh kayak hayalan tapi nggak memberi manfaat kayak gitu, kayak di genre romance gitu kan. Nah, bisa. Lucky, Iya. Kalina, Lucky ini sudah ikut asesmen TMA atau Belum. belum? Lucky Oke. masih ini, Kak. Kayak Lucky ini masih ini. Apa? Kayak masih bertanya-tanya gitu ya, Ki ya. Ini buat apa sih? Udah dijelasin sih sedikit, cuma mungkin Lucky belum mengarah ke situ gitu. Mungkin Kak Desi Nah, bisa kalau menjelaskan misalnya lebih lanjut. Mm-mm. kalau misalnya ada anggaran yang memang memang lagi ada anggarannya, sebaiknya memang aku saranin ikut TMA. Tapi kalau misalnya Mm-mm. lagi belum ada anggarannya, boleh pakai ST30 yang Yes, free ST30. ya, Mm-mm. STP30 yang free. Nanti mungkin kita bisa share linknya di grup ya Kalina ya. Boleh banget. Nah, nanti jadi Mm-mm. sebenarnya kalau genre menulis itu juga kita bisa lihat dari hasil asesmen kita. Nah, Mm-mm. misalnya orang yang bisa jadi masih Kaluki itu masih apa namanya kayak beban atau nggak lepas atau masih belum nemuin flow-nya itu karena memang bisa jadi genre tulisannya itu belum sesuai dengan diri Kak Luki gitu loh. Iya, Misalnya kayak benar. aku nih, berarti kalau aku suka nulis nih, aku nulis yang apa yang ada hikmahnya karena ada connectedness misalnya kan. Terus Iya, eh aku senangnya itu kan, jadi ini ada developer kan, aku senang bikin tulisan yang mengembangkan orang lain, gitu kan, terus yang membawa hikmah, nah kayak gitu kan. kayak ada syiar-syiar gitu. Nah Iya, benar. bisa jadi ini dorongannya berbeda. Misalnya ada orang yang positivity-nya tinggi, dia senang nulis, ya senangnya nulis yang bau-baunya tuh yang humor gitu ya. Kalaupun novel, kalaupun fiksinya tuh yang kan ada ya genre orang nulis tuh fiksinya tuh yang ringan kayak Hilman apa kalau zaman dulu tuh Lupus gitu ya. Lupus, ya benar. Gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kayak gitu. Ada misalnya orang yang analitikal misalnya kan senangnya berpikir rasional logis.
Terus ada intellection juga, mana berpikir mendalam, mana intellection. Intellectionku tuh lemah soalnya di mana dia. Ini dua-dua misalnya. Nah, dia suka nulisnya tuh paper gitu ya, artikel ilmiah gitu. Kan nulis juga kan? Mm-mm. Nah, bisa jadi seperti itu. Dorongannya bisa jadi akan berbeda-beda, tergantung bakat kuatnya apa. Nah, ternyata ada empati misalnya kan, senangnya nulis yang romance gitu ya, yang apa, syair atau pokoknya yang inilah gitu, yang menyentuh gitu. Nah, itu bisa jadi memang tergantung tergantung kita gitu kan, kalau kekuatan kita tuh di mana. Bisa jadi, nggak senengnya, nggak enjoy-nya itu ternyata nulisnya itu belum sesuai dengan keunikan kita, belum sesuai dengan, potensi kita gitu. Jadi kayak merasa masih, "Aku suka nulis tapi kok kayaknya ini genrenya ini nggak banget deh," gitu, "bukan aku banget," gitu kan, Mm-mm, kayak mm-mm, gitu. Ini mm-mm. sebagai untuk pelatihan aja, untuk melatih apakah benar-benar Ya itu kan nanti akhirnya jadi jejak juga ya Kak Luki kan, maksudnya, mengkonfirmasi, "Oh ternyata pantas aku ternyata nggak suka ya," gitu ya, atau kurang enjoy, ternyata memang, kekuatanku emang bukan di situ, kayak gitu kan, gitu. Jadi Benar. tetap tetap, nggak apa-apa di orang dewasa pun, kalau di anak-anak kan menemukan bakat itu kan dengan banyak, eee, apa, 3B ya, beragam aktivitas, berulang-ulang, bertemu banyak orang. Nah, kita di orang dewasa yang merasa belum menemukan diri kita, itu juga bisa pakai konsep itu, gitu kan. Mm-mm. Beragam aktivitas itu kita cobain. Terus nggak hanya sekedar coba, tapi kita rasakan, "Oh, aku suka. Suka ini karena apa sih?" Gitu kan. Ternyata sukanya karena ada temennya, gitu kan. Yang kalau nggak ada temennya ternyata ikut aktivitas ini tuh ya B aja, gitu kan. Nah, ternyata kan bukan motivasi dari dalam tuh, gitu kan. Ya intinya gitulah, berulang-ulang, kenapa harus berulang-ulang? Untuk mengkonfirmasi itu gitu kan. Di satu kali bisa jadi nggak semangat, coba lagi, tapi di waktu yang berbeda nih, "Oh kok semangat ya? Kok kemarin nggak semangat ya?" Nah itu diingat gitu kan, ditulis gitu kan. Nah, itu akan membuat kita juga semakin mengenal diri kita gitu loh. Nah, Mm-mm. ya kalaupun kita belum ikut assessment ya cara itu tuh bisa, journaling seperti itu bisa gitu kan. Hanya saja waktunya yang memakan waktu yang lama gitu kan untuk menemukan, gitu. Mm-mm. Di sini Kak Desi, di sini yang sudah ikut TMA itu Esmi sama Mbak Nurul. Mmm, Dua-duanya bareng suami. Jadi sama oh, sama Bang Franco. Jadi dua-duanya bareng suami. Nah, Esmi Esmi bakat terkuatnya adalah connectedness. Masya Sama Allah, juga dengan Mbak Nurul juga connectedness. ya. Sama dengan leadership. Kita sama. Jadi iya, Kita Iya tuh sama. Kak, Jadi bakat bener terkuat adalah connectedness. ikut Butet apa nyambung lagi ya yang Kak. keduanya? Eh Iya, bakat urutan keduanya apa? bakatnya itu input, Heeh, heeh, connectedness, belief, heeh. sama responsibility. Nah, tuh. Nah, kalau ini tuh aku pengen nanya ya Kak, Mm-mm. kalau mau disambungkan dengan usaha yang tepat untuk aku jalanin tuh apa ya? Sementara kemarin tuh yang dijelaskan sama Mbak abang tuh Amang. Mm-mm. kurang lebihnya tuh kalau connectedness tuh kan lebih ke melayani gitu katanya kan Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Lebih ke memberikan nasihat kayak gitu. Eh apa ya Kak kira-kira usaha yang sesuai dengan bakat bakat yang But- gitu kan ya. Iya, Butet itu Kak, yang Lina lihat itu adalah em, dia yang paling tinggi itu adalah server. Bukan Nah, melayani. input melayani memang, input itu melayan. ya Kak. Hmm. Iya, iya, maksudnya yang paling ya itu di bakatnya input, maksudnya di karirnya itu kalau misalkan kita mau punya sesuatu di karir itu, Di potensi jadi kekuatannya ya. potensinya itu di server melayani. Jadi kalau misalkan bisa dilihat, Butet itu
kan jadi Esmi ini Kak, dia lulusan apa Ted? Kebidanan. Apa sih? Iya, Iya D3-nya kebidanan. sih D3 Kebidanan, terus Nah, ekstensi kesehatan masyarakat. Sebenarnya sih terus jurusannya kalau dari hasil itunya tuh sebenarnya tuh harusnya nyambung ya. iya Iya nyambung, betul. nyambung banget. Bidan, bidan terus S1-nya tuh ngambil kesehatan masyarakat, penjurusannya tuh Heeh. ngambil promosi kesehatan. Jadi memang kayak Iya, penyuluhan kayak gitu server Iya. banget itu, sama server banget. orang Iya kayak betul. Nah, Iya itu coba server banget ya. bisa jadi dimasukkan ke di connect karena kan yang paling kuat connectedness-nya kan. Nah, Input, tahu input. nggak ada salah satunya connectedness kan juga kuat kan. Tahu Dola nggak Dola pendamping tahu persalinan itu kan. tahu. Nah, itu disesuaikan orang connectedness itu kan menghubungkan sesuatunya dengan sesuatu yang lebih besar ya, spiritual gitu kan. Dola yang memberikan karena kan kalau di zaman sekarang persalinan itu kan sudah semakin ke arah industri ya. Maksudnya bagaimana yang penting bayinya lahir sehat gitu ya. Tapi bagaimana mendampingi ibu itu menikmati setiap rasa sakit, menikmati setiap kontraksi yang dirasakan, menguatkan dia dan menghubungkan, membantu dia mengingatkan bahwa eh, menghubungkan dengan yang di atas gitu kan. Nah, itu kan butuh bantuan dola gitu kan. Bisa jadi itu jasa itu misalnya. Eh, atau kalau yang memang sudah memang nggak perlu keterampilan lagi ya berarti yang di persalinan itu. Tapi bagaimana juga misalnya KSMI itu mendampingi ibu. Jadi nggak hanya dari segi eh, kebidanan itu bagaimana merawat dari si ibu itu hamil sampai persalinan, tapi lebih pada misalnya membantu memandu si ibu itu terhubung dengan yang di atas gitu kan selama proses kehamilannya gitu kan. Uh, itu juga bisa itu. Sebenarnya sih kalau misalnya lebih enak itu bukan hanya sekedar dari urutan bakat aja ya. Karena saya tuh biasanya lebih eh, ke strength cluster map. Sebentar saya share screen lagi. Yang Nah, warna-warni itu gitu ya Kak. yang kotak-kotak itu. Nah, saya tuh ngelihat kalau strength kalau dari data 34 bakat aja itu eh, itu menggambarkan kepribadiannya. Jadi kalau yang dari ini biasanya saya lebih ke sini 3 ini gitu. Habis baterainya. Nah, saya tuh lebih ke sini. Nih, saya butuh data ini. Data ini potensi kekuatan, strength cluster map, sama strength tipologi gitu. Nanti kalau mau ditanyakan di grup, boleh biar jadi bahan diskusi kita gitu kan. Atau mau wapri juga boleh. Nanti biar dibantu melengkapi penjelasan Bang Prangko gitu atau memberikan insight yang lain gitu kan. Nah, itu akan lebih tergambar di sini gitu. Jadi memang kebidanan udah relate nih sebenarnya, tinggal di ini kan lagi aja gitu kan, dipertajam lagi Ya gitu. benar dipertajam lagi. Dipertajam lagi. Nanti bisa kalau misalnya jadi dola mungkin ada kayak mesti pelatihan lagi gitu ya, begitu nggak ya KSMI ya. Kalau dola atau cukup kebidanan aja udah cukup. Saya juga nggak terlalu paham sih. Kalau saya juga udah sejujurnya Kak, saya tuh udah lama banget vakum dari dunia kebidanan dari 1 tahun setelah lulus bidan Kak. Jadi benar-benar sudah nggak pegang lagi kebidanan gitu. Nah, Tapi itu senang. eh Berbinar Kak, nggak? wah, karena itu pilihan saya ya waktu itu, jadi saya cukup enjoy ngejalaninnya, tapi ada rasa takut gitu loh. Eh, ternyata seserem ini ya gitu. Nah, Apa seremnya apa? seremnya tuh antara nyawa ibu dan anak, proses Ya. melahirkan yang kayak gitu loh Kak. Itu tapi kayak
Di luar itu sih melayani orang, bertemu orang gitu. Terus orang eh kayak pengen tahu tentang kehamilannya itu saya senang ngejelasinnya gitu, karena saya paham Mm-mm. gitu. Tapi pada saat saya menghadapi proses persalinan kayak gitu, itu tuh kayak ya boleh nak, cukup ini ya Kak, cukup. Jadi di situ saya Menegangkan gitu agak ya. traumanya gitu. Jadi ya, Mama Lina. Jadi kayak cukup, aduh, kayaknya aku nggak sanggup deh di sini gitu Nah, untuk di berarti bisa bagian dikuatkan. Connectednya tadi di berapa? 2. dua. 2. Nah, bisa dikuatkan KSB berarti karena orang connectedness itu kan memang kekuatannya adalah menghubungkan itu ya satu peristiwa dengan peristiwa lain dalam kehidupan orang gitu ya. Bisa jadi kehidupan dirinya, kehidupan orang lain gitu. Nah, bisa Mm-mm. jadi diperdalam lagi tuh misalnya ya kalau orang punya connectedness nih biasanya mudah gitu ya terhubung dengan yang di atas gitu. Nah, bisa jadi diperkaya lagi dengan memperdalam belajar agamanya gitu kan sehingga bisa memandu si pasien itu lebih terhubung gitu kan dengan fitrahnya sebagai perempuan gitu. Karena memang Mm-mm. eh, ya seperti yang saya bilang tadi kan persalinan di era sekarang tuh ya nggak hanya persalinan lah, pendidikan semuanya tuh udah sistemnya industrialisasi gitu ya. Yang penting Mm-mm. cepat, selesai, selamat, dah gitu. Tapi ke maknanya mining dari proses itu tuh kadang yang luput dari kita gitu. Nah, Benar-benar. hmm, bagaimana? Hmm. Ya, Iya Kak, makasih saya banyak tuh Kak. pernah juga mendampingi tetangga saya melahirkan gitu kan, karena bidannya belum datang gitu ya. Saya begitu takjubnya ketika kepala bayi itu keluar ya. Oh Masya my Allah gitu ya bisa God. apa, saya lihat langsung gitu kan. Masya Oh Allah, my God. saya takjub gitu ya. Allah. Sebegitu besar kuasa Allah gitu ya, Iya banget. sehingga makhluk hidup Allah berikan kuasanya tuh bisa lewat di situ gitu kan. Nah, itu kan kalau kita bisa menghubungkan ya, itu akan membuat keimanan si pasien itu semakin meningkat, Mm-mm. rasa syukurnya semakin meningkat. Apalagi misalnya kita ketemu katakanlah ketemu pasien yang zaman sekarang ya kadang ternyata umur berapa belas tahun sudah hamil misalnya kan. Nah, bagaimana kita mendampingi orang seperti itu? Bagaimana kita kemudian mengingatkannya kembali berdakwah gitu ya. Dengan kan nggak harus selalu di podium kan, nggak selalu harus di atas mimbar kan, gitu kan. Mm-mm. Eh ya KSMI dengan connectedness-nya itu kan berarti Allah install untuk menjadi ya setiap kita itu harus menyampaikan ya meskipun satu ayat yang kita tahu gitu. Nah, tapi orang-orang dengan bakat connectedness itu Kak punya tanggung jawab lebih gitu. Ibaratnya itu gitu. Gitu. Jadi karena memang sudah Allah install perangkatnya gitu kan. Nah, dengan cara apa? Nah, bisa jadi dengan pendekatan yang itu tadi gitu loh. Gitu Kak Esmi. Nggak harus sekarang gitu kan. Kalaupun sekarang kita masih punya tanggung jawab anak yang saya pun sendiri kayak kita nih sebagai orang tua pasti meskipun anak kita tuh nggak lagi harus kita ceboin sendiri gitu ya, tapi di setiap fase fase perkembangan anak itu tetap butuh kita. Saya nih ada anak yang udah mulai mulai pubertas nih gitu kan. Tantangannya udah beda lagi. Butuh ngobrol mendalam gitu ya. Belum lagi perubahan emosinya gitu ya. Kadang kita pun ikut naik turun emosi. Nah, itu kan fase baru yang kita harus terus belajar gitu kan. Tapi bagaimana ketika kita sudah tahu arahnya, kita sudah tahu skala prioritas kita di mana, kita akhirnya bisa mengambil peran yang tepat sesuai porsi kita gitu loh Kak Ismi. Gitu. Jadi nggak harus jadi eh, apa ya, ketika saya misalnya kasih webinar gitu. Ya mungkin saya nggak sepopuler
Ibu Aisyah Dahlan misalnya gitu ya Kalina, kita mungkin nggak akan Iya, sepopuler itu gitu kan, tapi kita enggak akan banget. menjangkau orang yang ya circle-nya istilahnya eh, tanggung jawab itu gitu ya, atau amanah itu akan datang sesuai dengan kapasitas kita gitu loh. Kalaupun kita tuh misalnya belum bisa buka bisnis yang gimana ya sesuai dengan ekspektasi kita, bisa jadi memang kitanya yang belum siap untuk itu gitu kan gitu. Jadi memang Benar. eh, tanggung jawab atau peran itu datang sesuai dengan kesiapan atau tugas itu datang sesuai dengan kesiapan kita dalam menjalani tugas itu sendiri gitu kan. Jadi eh, karena kita sekarang perannya adalah seorang ibu, bersungguh-sungguh kalau kata Bu Septi Penny Wulandari itu bersungguh-sungguhlah dengan yang di dalam gitu ya. Maka ketika sudah kokoh gitu ya, maka kita akan bisa meluaskan manfaat gitu kan. Nah, Benar. memang godaan kita itu di era yang sekarang serba transparan itu ya, karena media sosial dan pencapaian orang tuh begitu mudah kita lihat, kadang aduh kok kayaknya pengen ya gitu ya bisa punya follower banyak misalnya gitu kan, atau bisa berdampak lebih luas gitu. Padahal kayak tadi saya bilang kan sama suami, aduh kemarin lupa nggak share flyer gitu kan, karena pekan kemarin saya sibuk, pesertanya cuma 5 orang gitu kan, nggak semangat nih gitu kan, kata kata kayaknya kok apa berdampaknya tuh kecil gitu ya. Terus kata suami saya gini, ya kadang jangan ekspektasinya itu berdampak itu harus wah gitu ya, harus wow gitu ya. Ya, Banget. gitu loh. Ya sepekan ini ternyata memang saya membantu tetangga saya yang eh, apa ya pensiunan dan janda pensiunan gitu ya. Kan setiap berapa bulan sekali. Kalau janda itu kan harus setiap bulan itu eh, apa foto gitu ya. Kalau dapat gaji supaya dapat itunya gajinya gitu ya. Mana aplikasinya berapa hari itu error gitu nggak bisa dibuka gitu. Eh, ya kita tuh berdampak. Ya bisa jadi mungkin bagi orang tuh nggak kelihatan gitu ya, tapi ternyata kita tuh berdampak kok gitu, kita tuh memberikan manfaat kok gitu. Hanya saja kadang mindset kita yang masih eh, itu tadi ya terlalu besar gitu ya, Banget terkadang ya. Benar. gitu. Ya jadi eh, ketika kita bisa melihat eh, oh saya senang melayani, saya senang membantu orang, belief itu kan senang membantu orang lain. Ternyata selama ini saya membantu orang tua, menemani beliau, bantu ngambilin duit ke ATM gitu ya. Kalau nggak ada orang kan harus misalnya ngupah orang juga, misalnya gitu kan. Ya ngupah orang mungkin bisa gitu, tapi eh, rasa bahagianya beliau ketika dibantuin anak itu pasti akan berbeda ketika dibantuin tetangga gitu ya. Eh, Iya. ya seperti itulah gitu. Jadi memang seperti yang materi yang pekan lalu, menyederhanakan kebahagiaan itu menjadi tantangan gitu ya. Skill mungkin yang harus kita miliki sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Menyederhanakan mimpi juga kan. Karena bisa jadi memang mimpi itu bukan tidak harus dicapai sekarang gitu, atau jadi bisa jadi eh, tidak kita raih sendiri misalnya, atau harus berkolaborasi dengan yang lain gitu kan, puzzle-nya nyambung dengan orang lain ternyata gitu kan, Allah alam gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat setiap tanda itu dengan baik gitu, jadi nggak hanya sekedar hadir penuh sadar utuh gitu ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan respon terbaik sesuai dengan apa sih yang Allah inginkan gitu ya, gitu Kak Ismi dan teman-teman semuanya. Intinya tuh fokus sama apa yang disenangi gitu ya Kak ya. Mm-mm. Jadi ap- jangan, kalau misalkan kita oke nih, kita sudah TMA gitu ya Kak. Kita sudah tahu nih bakat terkuat kita apa gitu. Nah, em, ya udah kita coba untuk apa ya, kayak misalkan
saya nih, saya saya tertingginya connectedness ya Kak ya. Kemudian saya ada juga apa kalau pembelajar itu Kak, seneng membantu Learner. developer juga, terus learner juga, terus learner saya keberapa saya lupa. Nah, developer juga gitu kan. Nah, itu kan seneng untuk membangun orang gitu ya. Nah, membantu orang untuk jadi lebih baik gitu. Nah, kebetulan memang saya juga seneng kayak gini-gini nih seneng, seneng ngobrol, seneng diskusi, seneng berbagi gitu. Nah, jadi ya fokus aja di situ gitu. Senangi apa apa fokuslah apa yang kamu senangi. Begitu saja sih. Jadi, nah Ya, ini yang di sini betul. nih, yang belum nih mungkin agak-agak kurangnya kali ya. Kayak Lucky, kayak siapa? Teteh dan Umi Aisyah. Semoga Penasaran sih, masih Kak. semoga Penasaran ya? masih relate ya, masih bisa. Kayaknya mulai ke arah menemukan apa yang selama ini cari ya bakatnya di mana sebenarnya. Nah, Selama ini kan berasa banyak bakat. ya Bukan seperti yang kok aku mau seperti ini yang mau ini kayak bisa tapi enggak tercapai semua kayak gitu kan. nah, seperti yang Kak Desi sampaikan tadi, kalau misalkan memang ada budget, ada anggarannya, boleh tuh ikut yang itu ya Kak, Oh iya, kelompok. mumpung yang lagi promo juga ya sampai tanggal Yes, ya, nah itu 14 apa September. September ya. Nah, Mungkin masih boleh tuh ikut yang 250.000 itu ya Kak ya. Itu yang Mm-mm. berkelompok itu. Nanti boleh silakan Lucky nanti langsung ke Kak Desi atau ke ke Kak Long. Nanti Mm-mm. sampaikan ke Kak Desi gitu. webinar kayak gini juga kah? Kenapa? Kenapa? Webinar kayak gini juga kah kalau itu yang Oh, ditutup? bukan. Kalau Gimana? itu Silakan Kak personal, Desi. tergantung sih Mm-mm. kalau misalnya mau pilih yang individual itu kan 350.000 itu berdua berarti kan atau bertiga sama Kalina Mm-mm. gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau misalnya itu istilahnya private gitu. Nah, tapi kalau berkelompok, nah nanti Kak Luki bisa cari misalnya itu kan kalau kelompok lebih murah 250.000 Mm-mm. kan, tapi Mm-mm. minimal 3 orang. Jadi feedbacknya berkelompok. Tapi Kita mungkin yang ya nyari atau dari Kak Lomnya, misalkan enggak, berkelompok. yang nyari pesertanya sendiri. Jadi kan makanya dibuat grup Oh iya. itu, dibuat grup bisa ajak-ajak tuh di grup gitu kan. Aku mau yang ikut Mm-mm. paket yang berkelompok nih, ada yang mau barengan gak? Butuh berapa orang lagi? Nah Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kenapa juga akhirnya dibuat webinar itu supaya memudahkan teman-teman untuk yang misalnya tertarik tapi namanya ibu rumah tangga ya banyak yang Mm-mm. harus dipikirin gitu kan. Tapi budgetnya cuma bisa buat berkelompok gitu kan. Yuk cari lebih mudah gitu kan nemuin orangnya gitu kan daripada Benar. kalau misalnya apa namanya yang sendiri gitu kan. Oke. Nih Teteh, halo Teteh. Teteh masih dengar nggak sih nih? Teteh beberapa tempo tempo hari tuh ada tuh bertanya-tanya, tapi mungkin kayaknya Teteh udah tidur nih. Teteh. Lina kan, tapi nyimak Lina tapi masih sibuk ini. Oh, sambil nusuk sate ke Teteh nih. Iya, sambil ngerjakan. Kebetulan tuh karyawannya tuh ada yang keluar. Jadi teteh masih Masya sibuk Ah, ini. Allah. Teteh ini yang ini Kak, ini yang apa buka sate, jualan sate di Parit Bugis. Siap, apa namanya Masya Teh? Allah. Sate apa Teh? Sate, sate Pak Mus di Sate kota. Pak Mus. Mm, Kalau di kota itu di Pancasila Kak. Oh, Masya Nah, kalau Allah. di Kuburaya itu di Parit Bugis dia. Masya Allah. Gitu. Teteh kalau mau tuh barengan sama Lucky. Teteh udah nanyain kemarin kan ya Teh. Coba Barengan sama Lucky. Jadi Boleh, biar ini boleh. kebetulan apa- pekan kemarin Senang juga banget teteh. kayak gini. Kebetulan 2 Mm-mm. pekan ini pas hari ini nih, pas malam Sabtunya itu kebetulan teteh sibuk. Jadi teteh belum konsentrasi benar gitu. Tapi ada yang teteh dapat gitu. Insya Iya, Allah. iya, iya. Nanti insya Allah Kebetulan banget ya Teh. di Terima share Apa apa? kasih. rekaman rekaman YouTube-nya. Kalau YouTube kan mungkin lebih mudah diakses ya, bisa Iya, disimpan benar. juga gitu. Ini insya Ah, Allah di share Terima karena kasih. ini belum ini. iya benar Teteh. Kalau misalkan mau mengulang lagi silakan nonton nanti rekamannya ya Teh ya. Nah, kalau Mbak Nurul ini
besok Kak feedbacknya sama Bang Masya Franco Allah. sama suaminya. Jadi mereka berdua. Jadi suaminya ini teman Teman Bang Franco kan. Nah, kebetulan kami juga satu organisasi IIK di kantor. Masya Jadi Allah. ya Mbak Nurul ya. Iya, Kak. Jadi besok nih feedbacknya nih, insya Allah jam 9 Iya. pagi. Ya. Umi Aisyah mungkin nggak ngerti nih, atau gimana, atau bertanya-tanya, ini apa Tapi sih insya Allah sebenarnya nih? semoga masih relate lah ya, meskipun Iya, belum iya. Saya assessment. masih nyimak Gimana Umi. Umi? Heeh. Oh masih Saya menyimak. Pak Umi. Silakan, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita juga bakal bikin kelas lagi lah ya Kak ya, supaya lebih enak. Jadi teman-teman di sini ini tidak terbatas ya. Kita ini kan dulu ya Kak Desi, kita tidak terbatas pada orang-orang sini saja yang udah masuk Mm. ke grup ini. Jadi teman-teman kalau misalkan ada teman lagi atau saudara atau siapapun lah itu yang pengen belajar bareng gitu, pengen sharing-sharing, ayo, ya aku lagi pengen agak ada masalah deh. Ayo kita sharing yuk di sini yuk gitu. Ntar kita bebas nih, teman-teman di sini mau temanya apa nanti misalkan kita buka kelas lagi, temanya mau apa? Mau tentang apakah? Tentang anak kah? Atau tentang suami? Pembahasan, Ya, relasi aduh tentang suami aku. pasangan. Nah, tentang Nah, jadi pasangan. Gimana memang Kak? diharapkan teman-teman yang sudah ikut webinar ngisi form Mm-mm, ini aliran rasa, karena di situ juga nanti apa namanya kebutuhan teman-teman itu apa, itu mm-mm, bisa disampaikan di situ. Jadi itu jadi bahan pertimbangan kita mau ambil tema apa ya nantinya, gitu. Itu bisa request di mm-mm, situ, gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. dan kita, saya dan Kak Lina nggak melulu jualan assessment Iya, nih, gitu ya. iya. Jadi Yang penting belajar ya Kak. Mm-mm, memang kami pendekatannya memang menggunakan tools namanya talent mapping. Tapi pada dasarnya kami memberikan apa namanya edukasi ya seputar karena saya istilahnya saya mendalami tema-tema parenting, keluarga, relasi pasangan. mm-mm, Nah, mm-mm. apa ilmu yang saya pelajari itulah yang saya bagikan. Seperti itu. Karena memang saya senangnya adalah karena saya merasa kali ya dulunya, ah, apa namanya, saya intinya saya tuh nggak pengen, ibu atau perempuan lain tuh merasakan Nah, Kak Desi kayaknya timer iPad-nya. Kayak malam kemarin ya, malam Iya, itu. kayak minggu lalu itu ya. Sabar ya Ya, lama teman-teman ya. banget sih. Iya memang karena memang di keluarga Kak Desi itu luar biasa sih. Iya, Dia karena Masya Allah. tiga anaknya itu homeschooling. Jadi beliau sama suaminya lah yang mengkondisikan semua hal untuk anak-anaknya gitu. Jadi Itu termasuk yang sedih banget nah sih kalau lucu lagi. maafkan Kak Desi udah masuk iPad-nya saya udah saya tersetting ya Kak ya. saya lupa nggak saya undurkan itunya. iPad-nya ya Kak ya Allah. Ya, Masya Allah luar ya biasa. pada Mm-mm. dasarnya gitu ya kita pengennya Mm-mm. merasa apa ya nggak mau orang lain, perempuan lain, ibu lain, istri lain mungkin merasakan struggling apa ini ya nggak pengen merasakan hal yang sama gitu ya supaya Mm-mm. bisa belajar gitu loh apa dari yang apa Mm-mm. sih gitu kesulitan saya kemarin itu apa dan solusinya gimana tuh bisa saya Mm-mm. bagiin gitu. Mm-mm. Siap. Ini mungkin ini juga kali ya Kak. Supaya kita gini kita kan mereview isi grup kita nanti yang sudah mendaftar yang dari minggu lalu, kemudian kita kasih em, diskusi-diskusi juga di dalam grup gitu kan, walaupun dari chat gitu. Mungkin nanti kalau tidak ada feedback dari teman-teman yang sudah bergabung, mungkin kita akan filter kali ya Kak. Oke, Gimana? kita wapri dulu. Oke, siap. Nanti kita wapri dulu. Ya pada dasarnya Oke. gini, apa namanya Heeh. ya saya memahami bahwa kesibukan kita Mm-mm. sebagai ibu rumah tangga itu kan banyak. Kadang banyak Mm-mm. grup chat orang tua segala macem ya. Banyak Iya. kadang mungkin nggak sempet lihat WAG Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Mm-mm.
Nah, pada dasarnya sih nggak apa-apa, kita akan tetap open. Mungkin nanti webinarnya kan bentuknya nggak selalu webinar yang pakai Zoom, bisa jadi itu Mm-mm, sekedar ngobrol dengan tema bahasan tertentu di mm-mm, WAG gitu ya. Nanti kita mm-mm. atur lah gitu. Oke, baik, siap Kak. Siap, oke. Jadi yang pasti grup itu tetap bisa jadi support system buat ibu-ibu. Intinya sih gitu ya. Iya, benar. Baik, teman-teman. Masih ada yang mau didiskusikan lagi atau mau diceritakan atau mau tanya-tanya tentang TMA lagi? Boleh banget gitu. Nanti boleh silakan japri aja ke Kak Desi atau ke saya untuk bertanya tentang TMA atau ST30. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang pengen request tema apa nanti untuk selanjutnya, walaupun kita belum bikin ya Kak, schedule-nya Kak Mm-mm. ya. Heeh. Tapi bolehlah nanti teman-teman kalau mau tentang tema apa, boleh dijapri salah satu dari kami. Baik, Atau kita diisi tutup. Google Form-nya ya. Oh iya benar, isi Google Form-nya sih. Lebih tercatat gitu. Kalau WAG kan kadang di WA kan mungkin bisa jadi ketumpuk gitu ya. Iya, Kalau di menumpuk ya. ini nanti bisa insya Allah terdokumentasikan dengan baik. Insya Allah. Iya, siap. Nah, mungkin kita akhiri aja kali ya WK ya. Udah Oke, mau jam siap 10 Kak. juga. Siap Kak Saya Desi. mohon maaf atas Mm-mm. kesalahan. Mungkin yang pasti bukan sengaja salah gitu ya. Mungkin ya namanya manusia banyak hilafnya. Dan kami dalam mempersiapkan webinar ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa memberikan manfaat, bisa Amin. memberikan semangat, bisa menjadi amal jariah bagi kami berdua, insya Allah. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Lina. Baik. Silakan Kak Lina. Terima kasih untuk Kak Desi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan atur lagi jadwal ke depannya seperti apa dan temanya yang bagaimana. Oke, terima Foto kasih bersama sekali. dulu yuk, foto Oh iya, bersama. foto bersama. Mau foto ya? Ntar pakai jilbab dulu ya. Boleh. Boleh. Foto Yang mau bersama. touch up dulu. Tunggu nggak ada Pakai foto ya. lipstick. Pakai lipstick dulu boleh. Yang nggak bisa open cam nggak apa-apa. Yang Nggak bisa apa-apa. open cam silakan ditungguin. Silakan. Ini tuh rekamannya tuh di-share di grup Kak? Iya, di-share di grup. Oh, Ah, tapi kan belum kemarin yang juga. satu kemarin. Yang Yang kemarin kemarin sudah juga ada. udah. Udah. Oh iya, Ada linknya. kenapa kan Silakan dibaca lagi ya, Kak Luki. paling Nanti lihat WA nanti ada. ditaruh di deskripsi grup. Nanti kalau sudah ada YouTube-nya juga akan kita ini ya, Oke kita Lucky, update nanti lagi. Kak Long WA pribadi ya. Sip. Oke ya, Mm-mm. siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman Makasih banyak, Kak. semua. Iya, Iya sama-sama. Butet. Halo. Siapa, Dek? Siapa? Siapa, Dek? Mama Lina ya, Dek? Oke, terima kasih banyak. Mama lagi di rumah. Ini anak kesayangan Lina, Kak Desi. Ini anak Iya, mama. Masya Allah. Oke, nanti kita video call lagi ya, Dek. Iya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah, Dede. Dadah.